Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakinna wa yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Al-hadis kama qala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam suasana Syawalan kita sekalian diberi kesehatan, kesempatan, dan berbagai nikmat Allah yang lain yang tidak mungkin bisa kita hitung dengan jari jemari tangan kita. Kita manfaatkan nikmat Allah untuk melakukan berbagai amal kebajikan di atas dunia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bekal utama kita selama hidup di atas dunia, dan bekal utama ketika kelak kita hidup yang abadi di akhirat kelak. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Topik bahasan kita pada pagi hari ini fokus mulai huruf L. Bisa kita nukil salah satu bagian tubuh kita, lisan atau lidah, yang harus kita jaga, karena lisan yang terjaga akan menjaga keselamatan kita sekalian. Ada ungkapan yang sangat terkenal, sebagian menyebut ini hadis, ya, sebagian menyebut ini perkataan sahabat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya insan, manusia itu ialah terletak pada menjaga lisannya. Dalam suasana Syawalan kita bisa setidaknya mengambil 4 hal penting. Salah satunya nanti kita bahas bab lisan ini. Pertama, suasana Idul Fitri diartikan dengan kembali ke fitrah. Idul Fitri diartikan dengan Idul Fitrah, kembali kepada fitrah. Fitrah itu dibayangkan, diartikan dalam posisi suci bersih. Jadi kembali ke fitrah berarti kembali ke suasana suci. Karena selama bulan Ramadan bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua, terutama dosa kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, cuma dosa kita sesama saudara kita belum selesai kalau kita belum menyelesaikan
secara sendiri-sendiri kepada sesama saudara kita. Dosa antar sesama umat Islam, dosa kita mungkin dengan tetangga, dosa kita dengan sahabat-sahabat kita, antara anak barangkali dengan orang tua. Adik-adik sudah ketemu ayah ibunya di rumah ya, jangan lupa minta maaf kepada ayah ibundanya dan minta didoakan dengan doa-doa yang baik. Dan khusus masalah menyangkut harta benda belum selesai kalau belum dibayar. Ini seperti saya singgung kemarin, nah, kalau pinter ngutang tetapi tidak pinter nyaur, nah itu nanti akan menjadi masyakoh ya, menjadi masyakoh. Saya punya pengalaman real, okay? Tapi mudah-mudahan Allah mengampuninya. Pak D saya menjelang sakaratul maut, semalam ditunggu, menjelang wafat ternyata sampai subuh belum juga bisa wafat. Terus habis sholat subuh, nenek itu ditanya, "Nek, dhisik waktu kawin kakek itu apa sudah bayar mas kawinnya?" gitu. Kan pertanyaan sederhana ini. Dulu waktu nikah itu mas kawinnya kontan apa tidak kontan? Jawabannya di luar dugaan, nggih riyin mas kawine dereng dibayar. Nah, jadi gara-gara mboten bayar mas kawin itu masakoh, menjadi masalah yang memberatkan pada saat sakaratul maut. Terus ditanya waktu niku, "Mbah jenengan nyuwun diparingi mas kawin pinten?" "Pun terserah pun pinten mawon mboten napa-napa," gitu. Akhirnya disalamkan antara tangannya kakek sama nenek itu di atas dadanya, dibayar dengan mungkin sederhananya saya lupa berapa nilainya, disalamkan di atas dadanya. Setelah itu alhamdulillah bisa segera bisa selesai sakaratul mautnya. Nah itu Pak. Jadi soal hutang piutang saya memberi ini Pak, tapi ini sulit untuk dilaksanakan. Hutang dengan sesama saudara kita dibuat akad saja nih, dibuat akad. Saya hutang dengan jenengan 10.000. Nanti sewaktu-waktu saya meninggal dunia dianggap lunas. Niku enak nih. Teng koperasi saya termasuk seperti itu. Jadi kalau yang hutang itu pinjamannya belum selesai ternyata meninggal duluan, nah itu dianggap impas ya. Ada dana resiko untuk menutupi itu. Kalau bisa seperti itu enak. Di perbankan insya Allah seperti itu juga Bang. Nah niku. Kalau kita pinjam terus meninggal dunia dianggap impas, itu enak. Yang kedua hadirin sekalian, Idul Fitri ada yang mengartikan dengan Idul Futur. Idul Futur, kembali boleh makan lagi ya. Jadi Idul Futur berarti boleh makan kembali. Nah, begitu selesai ada takbiran malamnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah malam 1 Syawal, besok paginya kita sudah bebas makan kembali. Maka diartikan dengan Idul Futur. Dan salah satu kunci kebahagiaan Idul Fitri itu ya ketika kita boleh makan kembali. Di hadis ini juga sangat terkenal hadisnya, insya Allah kita semua juga sudah hafal ya. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu diberi 2 kebahagiaan. Farhatun indal futur. Nah, maknanya di sini. Farhatun indal futur, kalau sudah boleh makan kembali. Nah, boleh sarapan kembali. Maka sebagian mengartikan Idul Fitri itu kembali boleh makan lagi. Ya, boleh makan lagi.
Nah, di lingkungan kita kemudian dilambangkan Pak ya, makanannya dalam bentuk kupatan ya, kupat, ada makan lontong ya, ada makan lontong. Ini apem niku saderenge Riyadin napa sak mantune Riyadin nggih. Katanya itu juga semua diambil dari kosakata bahasa Arab. Kupat itu dari kata kafatan, katanya begitu. Posone sudah sempurna ditambah puasa Syawal 6 hari bulan Syawal, maka dianggap sudah sempurna. Maka pada saat itu orang menyebut dengan hari raya ketupat. Nah, dari bahasa kafatan telah sempurna. Katanya seperti itu. Allah alam. Ada yang mengartikan apeman. Nah, apeman dari kata afun. Nah, permohonan maaf antar sesama kita sekalian. Yang benar yang bagaimana awalam itu tembung jari ya, falsafah Jawa. Ya, upatan. Nah, ini lepet nih kan, Pak. Nyuwun atas kelepatan ngoten nggih. Mohon maaf atas kelepatan kita sekalian. Nah, bab makanan hadirin sekalian, ketika kita boleh makan, etika makan itu kan dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Cuma kadang-kadang kita lupa ya Pak ya dengan aturan Islam. Contohnya ini pun diundang mantenan kok kemudian prasmanan. Nah, itu kadang-kadang pun supe kali batasan ini. Ono bakso, ono nopo mawon niku akhirnya makannya bisa berlebih-lebih. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kul wasrob walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala mahillatin. Makan dan minum tidak boleh berlebih-lebihan. Ada sekarang model di kota-kota tertentu. Saya kemarin ke Malang lewat Jalan Soekarno-Hatta. Sepertinya juga ada model di model Jakarta, Mbak. Ada istilah you can eat all. Ya, Anda boleh makan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Kamu can dapat eat, makan all semuanya. Sampai perutnya sudah tidak muat lagi. Harga satu porsi itu konon ada yang menyebut 200 sampai 250 ribu rupiah per orang. Itu boleh makan apa saja sak kenyang-kenyangnya. Nah, saya lihat lewat jalan di Soekarno-Hatta itu ada persis tulisannya seperti saya pernah masuk di Jakarta sana. Makan apa saja. Nah, terkait dengan ini ada sebuah cerita terkait dengan fokus tadi Pak ya, fokus untuk bahasan kita. Ada seorang yang ahli hikmah yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bukan seorang nabi, tapi hikmahnya sudah sangat mendalam. Diabadikan dalam surat Luqman. Nah, Luqman. Saking ahli hikmah maka diteruskan oleh kita dengan nama Luqmanul Hakim. Luqman yang ahli hikmah. Kita semua insya Allah hafal. Ustaz Zainal insya Allah hafal membaca sebagian dari ayat tentang Luqman. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, dan seterusnya itu ya. Luqman ini menurut catatan di buku itu hidupnya masanya era Nabi Daud. Nabi Daud diangkat sebagai nabi, sementara Luqman ini diangkat sebagai bukan nabi tapi ahli hikmah, sehingga dikenal dengan Luqmanul Hakim. Luqman Hakim ini orang yang mohon maaf ya kulitnya hitam.
di sini mungkin kulit kita kan sawo mateng ya. Kita bisa bayangkan kulit hitam misalnya dari Afrika dan seterusnya, atau pas jalan-jalan ke kota suci Mekah dan Madinah, di sana bisa di saudara-saudara kita banyak yang kita temukan berkulit hitam. Nah, Luqmanul Hakim itu salah satu orang yang berkulit hitam. Pekerjaannya pengembala kambing. Suatu ketika juragannya atau tuannya itu memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, akan ada tamu datang, tolong sembelih kambing dan bawa kepada dan hidangkan kepada tamu bagian dari kambing itu yang paling baik. Nah, itu yang paling baik. Maka disembelihlah oleh Luqmanul Hakim kambing itu dan diambil 2 bagian tubuh yang paling baik, dimasak, dihidangkan kepada tamu. Apa ternyata yang diambil? Satu adalah lidah, yang kedua adalah hati. Jadi yang dihidangkan kepada tamu itu bukan daging lain, tetapi yang dihidangkan adalah lidah dan hati. Kalau di kita ada namanya semur lidah, enak ya semur lidah. Atau apa namanya ini? mirip ke situ, ada namanya rujak cingur. Nah, tapi ini lidah yang disajikan dan hati. Kalau hati, insya Allah kita semua sudah biasa menikmati masakan jeroan, salah satunya adalah hati. Nah, suatu ketika berikutnya Luqmanul Hakim disuruh menyembelih kambing lagi dan disuruh mengambil bagian tubuh yang paling tidak baik. Ternyata apa yang disajikan oleh Luqmanul Hakim? Sama, lidah dan hati. Lidah dan hati. Akhirnya tuannya, majikannya ini heran kepada Luqmanul Hakim. Ya Luqmanul Hakim, ya Luqman, saya perintahkan Anda mengambil bagian tubuh kambing yang terbaik, Anda ambil lidah dan hati. Saya perintahkan mengambil bagian tubuh kambing yang paling jelek, yang paling tidak baik, ternyata juga diambil lidah dan hati. Apa maksudnya? Nah, karena Luqman ini ahli hikmah, maka kemudian diuraikan. Memang di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Bagian tubuh kita itu yang paling baik memang ditentukan oleh lidah dan hati kita, ya. Sehingga ungkapan tadi menyangkut pada diri kita semua. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ditentukan oleh bagaimana menjaga lisannya. Nah, berarti lidah itu sangat menentukan keselamatan kita. Ada sebuah tulisan hadirin sekalian. Di Al-Qur'an itu menggunakan kata lisan, ya. Menggunakan kata lisan. Lisan itu dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 25 kali. 15 disebutkan dalam bentuk mufrad, kalimat tunggal, sementara 10 kali disebutkan dalam bentuk jamak. Jamak itu artinya banyak. Nah, makna lisan itu mengandung beberapa arti. Satu, diartikan sebagai lidah, ya, diartikan sebagai lidah. Yang kedua, diartikan sebagai bahasa. Yang ketiga, diartikan dengan doa. Yang selanjutnya secara umum diartikan sebagai salah satu alat dalam tubuh kita untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Contohnya seperti dalam salah satu firman Allah,
Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Di sini disebut dalam kalimat jamak alsinatikum ya. Wahtilafu alsinatikum diartikan dengan bermacam-macam lisan. Nah, makna lisan di sini bukan dalam pengertian lidah tetapi dalam pengertian bahasa. Jadi banyak orang dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, seperti itu hadirin sekalian. Jadi memang lisan atau lidah itu menjadi faktor keselamatan dari diri kita masing-masing. Maka kita sekalian dianjurkan dengan hikmah yang diambil dari ungkapannya Luqman tadi, Luqmanul Hakim, kita berkewajiban untuk menjaga lisan kita ya. Lisan kita. Ada hadis yang saya kira sangat terkenal, kita semua mungkin sudah hafal di luar kepala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata dengan lisannya perkataan yang baik. Kalau tidak bisa au liyasmut, sebaiknya dia diam saja ya. Tapi wong meneng niku mboten patosa diremeni kali kancane. Ndak enak wis kancoan karo iku apa wonge meneng. Padahal dengan diam itu bisa lebih menyelamatkan diri kita. Maka saya sebenarnya setuju Pak, ceramah atau kuliah itu ojo dawa-dawa nggih. Titik ae supaya mboten keplesuk keplecuk. Kadang kula niki ningali YouTube sing dikirim kali Pak Zainal niku. Oh, tibake ceramahku ya akeh sing keplesuk ini. Kadang keplesuk dalil, kadang keplesuk omong dan lain sebagainya. Semakin banyak omongnya, semakin banyak salahnya gitu ya. Nah, yang kedua hadirin sekalian, bagian tubuh kita yang juga sangat penting adalah hati kita. Ada hadis juga yang sangat terkenal, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kamu atas dasar suwarikum, warna kamu sekalian atau penampilan kamu sekalian, wa ajsamikum, dan jasad-jasad kamu sekalian, jisem kamu sekalian, gagah atau tidak gagah, cantik atau ganteng atau jelek, bukan itu yang menjadi dasar pandangan Allah untuk menilai kita. Walakinna yanduru ila qulubikum. Nah, Allah menilai kita atas dasar hati kita sekalian. Hatinya bersih napa mboten, hatinya tunduk kepada Allah napa mboten, hatinya memang betul-betul Islam, iman, napa menjadi orang yang munafik, hatinya apakah ada penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dirinya dan seterusnya. Jadi memang sangat menentukan ternyata lidah dan hati. Bagusnya lidah dan hati menjadikan kita sekalian menjadi terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kenapa Luqman kemudian mengambil bagian tubuh kita ini, mengambil bagian dari daging ya, bagian dari hewan kambing yang disembelih yang paling buruk, ternyata lidah dan hati juga. Karena lidah yang tidak bagus, hati yang tidak bagus akan bisa menimbulkan berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sedang rame viral Pak ya, gara-gara menentukan syawalan ada seseorang yang keperucut omongnya. Nah, sekarang ditangkap oleh Pak Polisi, diproses ya. Gara-gara perbedaan menentukan satu Syawal antara hisab dan ru'yat. Nah, itu sudah bisa menimbulkan masalah. Keperucut omong nih bisa timbul masalah. Sekian yang dulu timbul kegaduhan gara-gara
keprosot menafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang tidak pas gitu nggih, pas napa nggih, nah hati-hati ya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sekalian. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran kemudian menganjurkan kepada kita sekalian memanfaatkan ya lisan kita, lidah kita untuk melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, yang tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita sekalian. Ada 9 ya, tapi saya mengutip secara bagian penting saja. 1. Kita dianjurkan dengan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, jujur. Ini pernah kita bahas pintas Pak ya, soal kejujuran ya, soal kejujuran. Namanya qaulan sadida. Namanya qaulan sadida. Salah satunya termaktub dalam surat Al-Ahzab, okay? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, jujur dan tegas. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Yang kedua, dianjurkan kepada kita untuk berbicara dengan perkataan yang baik, menggunakan kalimat ma'ruf, qaulan ma'rufa ya, qaulan ma'rufa. Ma'ruf itu baik yang secara umum memang diketahui itu baik. Maka dalam strata bahasa Jawa itu kemudian ada tingkatan-tingkatannya nggih. Ono Jawa inggil gitu ya. Ono kromo inggil, ada yang biasa-biasa. Nah, itu dimaksudkan bahwa qaulan ma'rufa itu perkataan yang baik yang secara umum sudah diketahui oleh kita sekalian. Kepada orang tua kita menyebutnya misalnya panjenengan gitu kan, ada ya, tidak sampean tapi panjenengan gitu. Makan kalau orang tua dahar misalnya gitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang bagus secara umum. Yang ketiga, dianjurkan untuk berkata dengan perkataan yang mulia, ya, qaulan karima. Ada tata keramanya, ada bahasa yang di situ ada muatan kehormatan kepada orang yang kita ajak bicara. Ada yang ketiga, dianjurkan untuk berkata dengan perkataan yang penuh makna, disebut dengan qaulan sakila. Yang keempat, berkata dengan perkataan yang lembut, tidak kasar, ungkapannya tidak menyakitkan kepada lawan bicara, disebut dengan qaulan layyina, dengan lemah lembut. Tutur kata Nabi kita Muhammad SAW itu memang penuh dengan kasih sayang, lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Rasulullah itu hubungan dengan sahabat-sahabat dan orang lain itu betul-betul sangat lembut, penuh kasih sayang. Yang keenam, ada dianjurkan kepada kita untuk berkata dengan perkataan yang mudah difahami, tidak bulet. Bila perlu mengurangi istilah-istilah yang membingungkan, disebut dengan qaulan maisura, mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang mudah untuk difahami. 9, tapi 6 diantaranya bisa kita kutip seperti itu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu bagian dari fokus kita, bagaimana kita seharusnya menjaga lisan, menjaga lidah kita, supaya bisa menjaga keselamatan pada diri kita sekalian. Yang ketiga, hadirin sekalian, dari Idul Fitri, bagi kita sekalian dimaksudkan supaya kita bisa
menjaga kelestarian ya, menjaga kelestarian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai Idul Fitri ada tugas lain yang memang harus segera kita ikuti bersama, yang disebut dengan puasa Syawalan itu. Nah, ini kalau bisa memang di awal bulan Syawal, begitu tanggal 2 sampai tanggal ke-7 itu bisa tuntas. Tapi Allah dan Rasulnya tidak memberi tidak memberatkan kepada kita. Maka para ulama kemudian memberikan penjelasan, ya yang penting bulan Syawal. Ya. Mau urut monggo, mau lompat-lompat monggo, mau di tengah-tengah monggo, mau di akhir juga monggo. Sahabat-sahabat Nabi ketika ditinggal Ramadan itu kan tidak seperti kita, Pak. Ketika ditinggal Ramadan itu betul-betul merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan. Sehingga mereka terbetik keinginan supaya semua bulan itu menjadi seperti bulan Ramadan. Saking bagusnya hikmah di balik bulan Ramadan itu. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, andaikan umatku itu tahu apa yang ada terkandung dalam bulan Ramadan, latamanna, maka mereka umatku pasti akan berkeinginan 1 tahun itu semuanya menjadi bulan Ramadan. Dan itu kan sulit dan memberatkan hadis sekalian, maka diberi cara ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari. Kan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali kebaikan Pak ya. 6 hari berarti kan seperti 2 bulan. Ya, 60 hari kan seperti 2 bulan. Puasanya 1 bulan ditikelkan menjadi 10 berarti seperti 10 bulan. 10 bulan ditambah dengan 2 bulan, maka kalau dihitung menjadi 12 bulan. Maka Idul Fitri tidak selesai dengan kita bahagia, dengan kita makan-makan, tetapi diteruskan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, supaya maknanya, kandungannya seperti puasa 1 tahun lamanya. Yang terakhir, saya kira ini yang harapan kita semua, ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, baca Quran kita, semuanya besok di akhirat akan memberi syafaat kepada kita sekalian. Manfaatnya di situ. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu besok di akhirat akan memberi syafaat kepada kita. Puasa kita juga akan bisa memberi syafaat kepada kita. Ibadah sholat kita juga akan bisa memberi syafaat kepada kita sekalian. Sehingga dengan Idul Fitri memang betul-betul kita merasakan kebahagiaan lahir dan batin, dan kita berharap semuanya akan menjadi bagian ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.